pada tanggal 14 Oktober 2023. lalu tahun 2023, saya telah menayangkan video di sekitar 98 WhatsApp group. WhatsApp group. Ya, di dalamnya ada grup yang isinya itu para pendukung Anies, pendukung yang luar biasa, kerja keras juga. Nah, saya menulis Amin dapat dipastikan kalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berbahagia karena saya didampingi oleh dua orang tokoh yang mencoba membahas mengenai meneruskan perbincangan kita kemarin ya. Ya. Perbincangan up to date mengenai dinamika politik nasional. Masih segar dalam ingatan kita up to date dinamika politik yang sekarang ini kita saksikan bersama. Dan ini sesungguhnya menguak grand strategi yang lama dan mengingatkan apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Masa Depan Institut Bang Rafiq Ishak 14 Oktober 2023, sebuah video yang menguak tentang seperti apa sebetulnya kekalahan fatal sekarang yang dialami oleh 01 yang bukan sesuatu yang sederhana, tetapi ini melibatkan seluruh instrumen. Dan saat ini kalau kita mencoba memperhatikan perkembangan yang terbaru setelah kemarin amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Pilpres, hasil Pilpres dan proses Pilpres dari ajuan yang disampaikan oleh 01 maupun 03, meski ada dinamika 3 hakim konstitusi menyampaikan dissenting opinion, tetapi dari 3 itu tidak cukup untuk menjadi penguat hasil penolakan disetujuinya gugatan yang disampaikan oleh 01 dan 03 karena 5 hakim konstitusi yang lain menerima menolak adanya gugatan itu, sekalipun Anwar Usman tidak dimasukkan di dalam hakim konstitusi yang membuat keputusan gugatan yang diajukan. Tetapi kita juga coba merefleksi ke belakang. Salah satu di antara yang beliau soroti, Bang Rafiq Ishak soroti, dan di kiri saya Ustaz Irwan Saifullah, nanti saya mintakan perspektif beliau yang selalu setia menemani Bang Ishak Rafiq. Di antara substansi keberadaan Mahkamah Konstitusi yang dipertanyakan independensinya, termasuk juga apakah memang Mahkamah Konstitusi ini the guardian of constitutional atau the guardian of family, gitu. Kalau melihat sosok Anwar Usman, dan saya kira yang substansi kalau kita bicara masalah keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang substansinya justru harapan banyak publik itu membenahi persoalan bagaimana berita acara untuk memudahkan gugatan proses, bukan hanya hasil. Dimana kalau hasil berarti mengokohkan Mahkamah Konstitusi itu mahkamah kalkulator, katanya kan begitu. Hanya soal hasil. Karena kalau hasil itu artinya ya nonsen, tidak akan mungkin bisa direalisasikan gugatan itu memang benar-benar nanti bisa membawa pengaruh signifikan, karena hasilnya sudah begitu senjang ya. Kalau kita mencoba melihat hasil yang dirilis di tengah kondisi di mana mana hasil yang representatif ya, yang diakui sesungguhnya antara hasil yang dirilis oleh Sirekap dengan hasil yang dirilis secara bertahap atas Realcon misalnya. Kemarin belakangan justru hasil Sirekap itu dianulir karena Sirekap itu tidak merepresentasikan hasil pilihan presiden sebenarnya. Sementara saya mendengar ini, saya minta konfirmasi Bang Ishak Rafiq, di Undang-Undang Pemilu itu dinyatakan bahwa hasil Sirekap lah yang otoritatif. Ini seperti apa sebetulnya kondisinya? Saya tadi singgung soal keberadaan MK di tengah kondisi
revisi Undang-Undang MK, substansinya bukan berita acara bagaimana memperbaiki gugatan terkait dengan aspek formil dan aspek material atas sengketa Pilpres, tetapi justru memberikan privilege masa jabatan panjang Hakim Konstitusi sejak awal. Itu artinya Mahkamah Konstitusi memang diduga di skenario sebagai sebuah mahkamah yang memang untuk memenuhi syahwat kekuasaan, dimaksud yang ingin digolkan proses apapun nanti ketika publik itu ketika hasilnya itu tidak puas, maka silahkan mekanismenya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Maka sebetulnya tidak ada artinya karena Mahkamah Konstitusi tidak independen. Nah, setelah itu kita juga melihat proses politik angket juga sepi-sepi wae kan begitu ya. Tidak ada arus yang kuat menguap ini. Jalan satu-satunya menurut saya di tengah kondisi di mana sekarang ternyata masif membangun kabinet yang gemuk dan gemoy ya. Dan komunikasi-komunikasi ini berlanjut. Di antaranya juga akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati di tengah setelah PKB dan Nasdem sudah mulai merapat. PKS saya tidak tahu informasi terakhirnya seperti apa, tapi salah satu pimpinan teras PKS menyampaikan PKS dalam kronologis historisnya pernah menjadi bagian dari kekuasaan dan pernah menjadi oposan. Artinya di dalam bisa, di luar juga bisa kan begitu. Ini yang menurut saya satu hal yang krusial kalau kita bicara masalah kemungkinan kabinet ke depan dan kemungkinan kalau kabinet performanya seperti apa ini nanti akan menimbulkan reaksi keras kepada rakyat dan seberapa jauh perlawanan rakyat itu akan bisa dilakukan. Nah, sekarang saya minta perspektif dulu kepada Direktur Eksekutif Masa Depan Institut Bang Rafiq Ishak. Silakan Bang, diberikan perspektifnya Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Slamet. Mas Slamet uriannya sudah ngalahin para pengamat nih, sudah lumayan banyak, sebetulnya sudah komprehensif sekali itu apa pengamatan dia dan baru dilempar ke kita. Jadi kita kaget juga ini. Karena presenternya ini punya pengamatan yang tajam. Tapi mari kita, saya Ishak Rafiq, sudah pernah tampil di sini, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Itu panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Pada tanggal 14 Oktober 2023. Lalu tahun 2023, saya telah menayangkan video di sekitar 98 WhatsApp group. Ya, di dalamnya ada grup yang isinya itu para pendukung Anies, pendukung yang luar biasa, bekerja keras juga. Nah, saya menulis Amin dapat dipastikan kalah dalam video saya itu. Mengapa? Ya, saya kasih pertanyaan seperti itu. Saya menjawabnya, memberi keterangan di dalam video itu, ya, bahwa yang dihadapi Amin bukanlah pasangan Prabowo Gibran Ansih, bukan itu. Tapi yang dihadapi adalah sebuah grup dinasti istana yang sudah mengkapitalisasi pendukungnya menjadi pasukan tempur yang sangat tangguh dan sangat siap, matanya tajam melihat setiap gerak lawannya, baik pasangan Ganjar Mahfud maupun pasangan Amin Muhaimin, Anies Muhaimin, itu kemanapun dia dalam pantauan. Nah, itu sedangkan Amin dan Ganjar Mahfud, ini pendukungnya ini dia tidak punya pasukan, sama-sama tidak punya pasukan, dia cuma punya relawan. Jadi kelas relawan, sedangkan Ganjar Mahfud
punya pendukung sekelas penjaga warung gitu loh. Penjaga warung dan relawan ini berhadapan dengan pasukan tempur pasti kalah. Ini tidak disenangi oleh pendukung dua-dua paslon ini, tidak disenangi. Video saya itu, tayangan itu. Padahal ini adalah sebuah peringatan. Saya bilang di situ karena yang dihadapi ini adalah satu tim dinasti istana yang akan all out untuk memenangkannya. Dia sudah punya banyak. Ya. Yang pertama dia miliki adalah sistem Sirekap itu ada di tangan mereka. Yeah. Kemudian daftar pemilih ada di tangan mereka. Lalu KPU dan Bawaslu ada di tangan mereka. KPU-nya ya pada tahun 2022 ya ketua KPU-nya Hasyim Asy'ari itu sudah membocorkan bahwa akan ada pasangan yang dimenangkan, yang mau dimenangkan ketika dia bicara dengan Ketua Umum Partai Republik. Ya, Hasnaini yang cantik itu. Allah. Dia membocorkannya bahwa waktu itu Jokowi sama PDIP masih satu tim, ya, masih sama. Yang akan dimenangkan adalah pasangan Ganjar Erik katanya. Belakangan kita tahu jadi terlempar nanti Erik. Tapi bahwa ada keinginan memenangkan itu adalah kejahatan terhadap rakyat Indonesia yang mau pemilu yang jurdil. Ya, tapi ini sudah ada itu. Maka saya sudah pada 2022 saya sudah minta supaya KPU ini dibubarkan dulu. 2022 saya sudah mengatakan itu. Tahun 2023 saya katakan lagi bahwa itu bagian dari pasukan tim dinasti istana. Tapi pasangan Amin, tim suksesnya ini dua-duanya tidak aktif membereskan itu. Yeah. Apa yang dimiliki tim dinasti istana ini? Yaitu yang pertama adalah saya bilang, yaitu sistem ada di tangan mereka, kemudian Sirekap ada di tangan mereka, lalu ada daftar pemilih di tangan mereka, ya, KPU di tangan mereka, milik mereka, Bawaslu di tangan mereka. Jadi kalau ini berjalan ya, karena ini milik mereka, maka apapun kecurangan ya yang dilakukan oleh pasangan ini, ya Prabowo Gibran, tidak akan dicatat, tidak akan diproses oleh Bawaslu. MK nanti urusannya belakangan. Ya. Tapi kalau yang melanggar adalah pasangan Amin dan Ganjar Mahfud, akan diproses. Maka ketika ditunjukkan bagaimana ada pembagian duit, pembagian bansos dan segala macam yang tertangkap kamera, tidak diproses. Ya itu. Jadi itu mestinya diganti sebelum Pilpres. Baru bisa mendapatkan pemilu Pilpres yang jurdil dan luber. Itu yang diinginkan juga oleh Megawati Soekarno Putri dan lain-lain. Tapi lawan-lawannya ini tidak aktif membereskan itu. Kemudian masih ada lagi. Ada 271 PLT kepala daerah. Yang akan diganti dengan PLT itu artinya milik istana. Karena ini menyangkut 80 juta pemilih. Ada di situ. 80 juta. Kemudian ada ribuan kepala desa yang siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Ribuan. Itu menyangkut 41 juta suara ada di situ. Di kepala desa ini. Kepala desa ini dititipkan untuk memenangkan pasangan. Nah ini tidak dilawan oleh tim suksesnya dua paslon. Ya. Nah di samping itu masih ada Polri dan TNI yang juga di situ berpihak. Sebetulnya yang harus dilakukan sebelum Pilpres adalah ini, membereskan yang ini. Supaya kita mendapatkan pemilu dan Pilpres yang jurdil dan luber. Itu tidak dilakukan. Nah ketika saya mengatakan itu dalam video saya,
Video saya itu dihapus oleh adminnya yang pendukung Amin. Akibatnya ini menjadi bagian yang tidak dipikirkan. Tidak dipikirkan dan kalah seperti yang saya bilang. Mungkin abang dikira 02 kali di situ masuk mata-mata begitu abang. Bisa saja itu begitu. Tapi orang harus melihat videonya. Kalau saya bilang itu sebuah peringatan. Ini loh yang mereka punya. Kalian punya apa? Maka harus dilakukan. Bang, ya. Jadi ini tim sukses ini atau tim pemenangan, tim apapun namanya, semuanya tidak baik dalam memenangkan orang yang didukungnya. Kurang greget Terlalu dan cuma jadi selebritis yang itu kesana kemari nampang aja gitu. Tapi tidak ada hal-hal strategis yang dilakukannya. Itu. Nah, inilah yang menyebabkan kekalahan itu. Dan ketika dibawa ke MK, MK sudah kita tahu, MK adalah kuburan bagi tuntutan-tuntutan itu. Itu kita sudah tahu. Ketika diangkatnya ketua MK-nya itu, kemudian dia melakukan pelanggaran, ya, yang kemudian dimainkan oleh Jimli Asidiki di MK itu, Majelis Kehormatan, menjadi pelanggaran etis. Padahal Jimli bilang merubah syarat menjadi wakil presiden itu bukan domainnya MK, tapi domainnya DPR. Nah, kita berharap dari seorang Profesor Dr. Jimli Asidiki yang kita kenal sebagai seorang aktivis, dulu sama-sama saya di Belanda ketika S3, ya, itu kita berharap dia akan bilang ini bukan domainnya MK, maka kita kembalikan kepada DPR. Maka pencawapresan itu diulang, cari yang cukup syarat. Tapi Jimli melakukan itu yang menjadi aib di mata dunia bahwa Jimli telah mengkhianati ilmunya sendiri, nuraninya sendiri, dan keaktifannya sebagai seorang aktivis. Itu. Jadilah itu MK benar-benar kuburan. Tidak akan bisa. Sebelumnya apa yang terjadi? Jimli memang mengarahkan orang ke MK. Seolah-olah bisa merubah. Padahal dia sudah tahu itu tidak bisa merubah keputusan KPU. Dia sudah tahu tidak akan merubah keputusan KPU. Tapi dia mengarahkan supaya ke MK. Sedangkan yang hak angket, yang sebetulnya ini yang lebih efektif. Ya. Bisa mengarah kemana saja, bisa menjadi impeachment terhadap presiden kalau pelanggaran itu bisa dibuktikan. Dan itu bisa terbukti. Ya, tapi DPR-nya ini dibikin gembos duluan dan tidak berani ngomong tentang hak angket. Karena apa? Ada ketua-ketua umum partai yang tersandera oleh kasus-kasus. Dan ini benar-benar dimainkan oleh tim istana dengan sangat baik. Kalau dalam ilmu perang, ini adalah kemenangan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu, ya, The Art of War. Ya, ini namanya win without fight. Jadi menang tanpa perang. Ini sudah didapatkan mereka. Tapi sebagai seorang negarawan, sebagai negara yang rakyatnya adalah rakyat sendiri, bukan musuh, tidak perlu diperangi dengan cara ini. Ayo kita berpemilu dengan baik, sehingga kita mendapatkan anak-anak bangsa yang terbaik yang mengurus negeri ini. Itu yang mestinya dilakukan. Oke, terima kasih. Ternyata uraiannya luar biasa sekali menurut saya. Dan ini sebetulnya luar biasa menggambar, menyeramkan ada luar biasa menguak apa yang Oktober beliau 2023, sudah mengingatkan, tapi sebelumnya 2022 sudah diingatkan juga. Dan apa yang dijelaskan oleh beliau sesungguhnya adalah memberikan gambaran seluruh kanal itu sudah dikendalikan. Instrumen negara, instrumen regulasi, tentu regulasi sebagai dasar bergeraknya atau beroperasionalisnya lembaga-lembaga negara, karena semuanya kan di atas basis regulasi. MK ada undang-undang MK, KPU ada undang-undang pemilu di situ, Bawaslu juga begitu. Seluruh instrumen itu dikendalikan, dan ini memang
kalau kita coba gambarkan dan diilustrasikan sebagaimana korupsi politik misalnya, karena korupsi politik itu korupsi yang dilegitimasi melalui sebuah produk politik ya, produk politiknya itu adalah perundang-undangan dan lain sebagainya, susah diungkap karena korupsinya itu sah menurut undang-undang, korupsi yang dilegalisasi oleh undang-undang. Dan menarik menurut saya yang disampaikan oleh Bang Ishak Rafiq sebagai Direktur Eksekutif Masa Depan Institut yang sudah memberikan estimasi, forecast gitu ya, prediksi ke depan. Berarti itu adalah dia sudah begawan politik ini. Betul. Prediksinya. Yang menarik oleh beliau itu adalah saya melihat ini skenario kanalisasi kekalahan gugatan Pilpres melalui MK, sehingga kanal politik yang seharusnya kansnya itu masih bisa dimungkinkan untuk didorong, dan ternyata ada proses pelemahan sistematis juga melalui kanal politik angket, terbukti ketika pertama kali dibahas mengenai kemungkinan usulan angket diproses atau tidak, ternyata Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar tidak datang pada saat itu ya, pada rapat DPR itu. Ini sebetulnya sebuah indikasi, apalagi terakhir ternyata kita melihat perkembangan komunikasi yang akan dibangun ini antara Prabowo dengan Megawati. Saya tidak mengerti ya tentang apa yang terjadi, karena kalau kita melihat korupsi pada APBN sebagai sebuah keniscayaan masing-masing parpol itu untuk mengakses logistik ya yang diperlukan di setiap kontestasi politik, dan itu hal yang sangat strategis untuk modal partai untuk membangun amunisi politiknya. Sebagaimana ilustrasi Bang Abdullah Hemahawa itu, tidak ada satupun menteri yang tidak kena kasus kalau mau buka-bukaan. Hanya persoalannya siapa yang dikorbankan dulu. Siapa yang nasibnya apes. Apes karena dia berseberangan dengan kekuasaan penguasa. Sekarang pertanyaan berikutnya sebelum ke Ustadz Irwan Saifullah. Apa yang mesti harus dilakukan dengan kondisi seperti sekarang, dan berulang kali sudah Abang mengingatkan itu di relawan-relawan 01 ya, dan itu sebetulnya adalah ke hal yang sama, peringatan kepada 03, karena ini terkait dengan bagaimana menggerakkan instrumen negara melalui politik dinasti, Bang. Iya. Saya sudah mengingatkan bukan cuma kepada 01, jadi juga 03 dan teman-teman saya yang berada di 02 itu kan teman-teman kita semua. Yeah. Tapi teman-teman itu kan ada yang menjadi pengkhianat bangsa, ada yang menjadi pejuang bangsa. Dalam zaman penjajahan juga seperti itu. Nah, tapi menurut saya ya, kalau buat rakyat sendiri nggak usah menerapkan teori perang di sini, karena ini adalah ada amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kepada presiden dan kabinetnya nanti diserahkan amanat ya untuk mewujudkan tujuan negara itu. 4 ya. Yang pertama adalah melindungi segenap ya bangsa, tanah tumpah darah Indonesia. Ini artinya dari serangan militer dan serangan bisnis. Kalau nggak diserukan melawan perang revolusi, ini politik omon-omon ini, Bang. Ya. Tidak dihiraukan. Bagaimana itu? Untuk bisa membuat orang itu bergerak, ya, kemiskinan itu tidak cukup. Sudah dimiskinkan, ya, sudah dimiskinkan. Tapi kalau tidak dikasih tahu bahwa kamu dimiskinkan, hak kamu sedang dirampok. Itu di Bangka Belitung ada 271 triliun yang mestinya bisa menjamin pendidikan kamu dimakan oleh orang lain secara berjamaah. Orang-orang ini melalui korupsi timah, ya. Itu bekerja sama para BUMN timah ini, ya, para direksinya, komutnya dan segala macam itu dengan para mafia timah, penambang ilegal timah. Kemudian si PT Timah ini menjadi penadah dari yang seharusnya masuk penjara itu. Kan gitu. Ketika timah kita dirampok dengan cara itu, kemudian ini PT Timah menjadi penadahnya, ya, dengan harga lebih mahal daripada yang dia itu yang seharusnya.
maka korupsi yang seperti ini hukumannya harus hukuman mati baru selesai. Dan bagaimana dengan menterinya yang seharusnya mengawasi hukum mati juga Erick Thohir, baru negeri ini bisa menjadi lebih baik. Karena dia Ya. bertanggung jawab. Iya. Nah itu ada banyak kasus, ada pencucian uang di Kementerian Keuangan, 479 Money laundering. triliun ya. Itu yang kayak seperti itu. Ini kan harusnya dibawa ke pengadilan, bukan bikin lagi satgas. Orang sudah jelas itu. Ya sudah jelas pencucian uang 379 triliun, kemudian ada penyelundupan emas ya tahun 2020 sebanyak 189 triliun dan 2017 sebanyak 180 triliun. Ini penyelundupan emas. Siapa yang punya ini? Ini mesti disita oleh negara dan pelakunya hukum mati. Seperti di Cina. Baru negeri yang berbudaya angpo itu bisa jadi baik. Karena hukuman keras terhadap koruptornya. Sekarang hukum ini, budaya angpo ini pindah ke Indonesia. Setelah di Cina tidak dapat tempat. Kemudian pemerintah kita, DPR kita semua terlibat kasus angpo juga gitu loh. Sehingga bisa ditekan oleh penguasa untuk tidak macam-macam. Karena kalau lu macam-macam gua buka. Seperti dibilang tadi, bahwa semuanya terlibat dalam korupsi. Kamu mau ikut siapa? Kalau kamu setoran, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak setoran, apalagi coba-coba kritis, nah kamu akan diperlakukan buruk. Balik lagi ke pembukaan tadi, Bang. Nah itu pertama melindungi ya. Yang kedua mensejahterakan kehidupan, memajukan kesejahteraan umum. Jadi bicara tentang kesejahteraan adalah kemakmuran. Bicara tentang kemakmuran adalah bicara tentang kekayaan negara, terutama dari tambang mineral yang dari sana kita bisa memakmurkan rakyat. Ada amanat Undang-Undang Dasar 45 di situ yang pasal 33 itu. Ya, bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini konsep zakat yang diberikan oleh para pendiri republik yang waktu itu bikin undang-undang itu 8-nya muslim. Dan dia membawakan ini disumbangkan kepada negara supaya negara ini jadi baik, rakyatnya menjadi tuan di negerinya, bukan jadi menjadi bagian yang diusir-usir oleh penjajah sebelumnya. Dan gitu. Nah, inilah konsep zakat ini 20% zakat tambang itu 20%. Jadi dari situlah mestinya pendidikan, kesehatan, bahkan listrik dan air rakyat ini bisa gratis. Ya, dari situ. Tapi kalau diberikan semuanya kepada investor, maka rakyat ini akan terus kapiran, miskin dan susah. Dan makin lama makin susah. Bahkan kemudian DPR-nya membuatkan undang-undang Omnibus Law yang membuat tanah-tanah rakyat, tanah-tanah ulayat ini setiap saat bisa direbut oleh pemerintah atas nama proyek strategis nasional. Atas nama proyek strategis nasional diberikan kepada swasta, diberikan kepada investor dan lain-lain. Yang seperti ini sebetulnya tidak boleh terjadi di negara merdeka yang direbut dengan darah ulama dan kesahidan. Ya, ini dia. Nah, kalau sekarang kita menuju ke penjajahan model baru, Jokowi sendiri menyebutnya seperti itu. Kita memasuki zaman penjajahan baru. Ya mestinya presiden masih punya waktu sampai Oktober. Bereskan ini penjajahan model baru ini supaya namanya baik di mata rakyat. Bukan yang seperti sudah berjalan ini. Bagian dari yang menyengsarakan. Yang menyerahkan tanah-tanah rakyat. Tanah-tanah di Kalimantan pun ya. Luhut mau menyerahkannya kepada Cina. Untuk 1 juta hektar. 1 juta hektar. Sedangkan kita memiliki 14,77 juta petani gurem yang tanahnya sedikit sehingga tidak bisa menghidupi anak, istri, dan apalagi bangsa ini. Nah, orang-orang inilah yang perlu diberikan tanah. Perlu dibuatkan program transmigrasi modern di mana negara ikut mencetakkan sawah buat petani-petani kita, memberikan bibit dan pupuk
rumah, jalan-jalan dibuat oleh PU, oleh Menteri Perumahan buat rumah buat petaninya, kemudian bekal 1 tahun sampai mereka produktif. Setelah itu mereka boleh dipajakin. Begitu cara mengurus negara menurut Masa Depan Institute. Saya jadi teringat ya apa yang disampaikan oleh Pak LBP ya, Luhut Binsar Panjaitan, ketika dia ngomong jangan hadirkan di kabinet yang baru nanti akan dibentuk oleh Prabowo Gibran itu mereka-mereka yang toksik. Toksik ya. Toksik. Nah, pengertian toksik ini seperti apa yang dimaksud Luhut Binsar Panjaitan ini? Di tengah kondisi di mana dia memberikan karpet merah ya investor Cina, 1 juta hektar ya kalau nggak salah ya. 1 juta hektar. Confirm ya 1 juta hektar. 1 juta hektar Untuk- bertahap. untuk swasembada pangan. Di tengah kondisi petani gurem kita jumlahnya 14 juta. Dan kemarin ada 14,77. temuan, gitu. Ada temuan ternyata 1 hektar gitu. Yang biasanya petani itu hanya bisa menghasilkan 4 sampai 5 ton, maksimal 7 ton. Sudah kita coba dengan perubahan kultur, sedikit kultur cocok tanam, itu bisa menghasilkan sampai 21 ton dan bahkan Allah. mau dicoba 30 ton, minim-minim 17 ton. Sudah dipraktekkan ini. Tapi Jadi lagi-lagi kalau IPB hanya 11 ton ini lebih besar lagi. 20 confirm ini. Masya Allah. Sudah dipraktekkan, sudah hasil panen. Saya konfirmasi dengan seorang guru besar yang dia berada dalam satu komunitas beli Indonesia. Komunitas beli Indonesia itu sudah mempraktekkan 1 hektar dengan sedikit perubahan kultur tanam, tapi mengikuti SOP kita. Di antaranya SOP-nya itu adalah tidak dengan model dibenih dulu, dikumpulkan, lalu kemudian dipindah satu bibit ke tempat yang lain, tetapi sejak awal sudah ditanam itu hasilnya akan luar biasa. Dan ini justru Presiden buruk kalau kita mau mengoptimasikan peran petani gurem 14 juta itu untuk tanah yang kita miliki. Saya balik ke saya berikan kesempatan kepada Ustadz. Iya, Bapak ini nih. Ustadz Irwan Saifullah. Allah. Kondisi kita ke depan ini seperti apa? Saya khawatir ya. Tadi apa yang menjadi harapan Bang Ishak Rafiq, Jokowi mestinya masih punya kesempatan sampai 20 Oktober 2024 sebagai pemimpin yang berada di garda terdepan untuk bisa mengusir jenis penjajahan baru ini. Tapi khawatir saya, bisakah itu pertanyaannya? Apakah itu hanya akan mungkin kalau dia tidak merupakan bagian dari skenario dari penjajahan baru itu sendiri? Kalau melihat kondisi seperti sekarang, konsesi-konsesi atau legasi-legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana Prabowo sudah komitmen untuk meneruskan dan melanjutkan Presiden Joko Widodo. Seperti apa Ustadz Irwan Saifullah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Ya, di forum ini sangat luar biasa ya. Kita sudah dipaparkan oleh Bang Ishak Rafiq ini, Direktur Presiden, Direktur dan sekaligus Presiden Institut Masa Depan. Masa depan lebih baik untuk Indonesia ya. Masa depan lebih baik untuk umat Islam dan rakyat Indonesia. Dan untuk dunia. Takbir. Allahu Akbar. Harus sudah takbiri beliau ini ya, karena beliau lurus ya, istiqomah, tidak pernah ya lembek. Tiara. Loyo, tiara. Tidak tiara, iya ya. Ya, yang dijelaskan oleh beliau ini sangat gamblang sekali ya. Nah, barangkali coba saya nukil sedikit dari Daniel Ziblatt ya, dari Harvard University ya. Nah, dia juga menulis buku How Democracy Die ya, bagaimana demokrasi itu mati. Ya, demokrasi itu akan mati ya melalui orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri. Nah, menarik di dalam catatan beliau, demokrasi itu akan mati tapi harus mengantarkan sampai diktator mutlak. Nah, nyambung apa yang disampaikan oleh beliau tadi ini, bagaimana pemilu itu didesain sedemikian rupa
dan terang-terangan. Wong beliau saja 2022 sudah memprediksi akan kalah 01 itu. Berarti kan sudah A1 semua informasinya itu. Ya. Nah, beliau jelas ini sudah sebagai direktur presiden, sudah pegawan beliau ini nulis pada saat itu, coba. Dan itu dikirim ke berapa? 98. 98. Berarti bukan WhatsApp group. Iya, bukan 1-2 orang gitu ya. Nah, barangkali coba kalau kita telusuri sedikit ini Cak Slamet ya. Bahwa memang apa yang disampaikan beliau ini sangat jelas sekali memang. Iya. Ya. Rezim Jokowi ini paling tidak ini mungkin ada 3 ciri ya. Ini menuju kepada diktator mutlak atau otoriter mutlak. Yang pertama, dia terus-menerus mengembangkan otoriter pemikiran. Seringkali disebut dengan radikal pemikiran. Dia mengatakan orang lain radikal pemikiran, tapi sesungguhnya dia yang radikal pemikiran. Betul tidak? Betul. Contohnya? Contohnya apa gitu? Contohnya enggak ada aral melintang, aman-aman saja ini. Bagaimana Opung Luhut kok moro-moro tiba-tiba bilang toksik? Coba, apa itu toksik? Racun politik itu. Yang dimaksud racun politik tidak boleh ikut di 02. Jangan sampai Prabowo menerima orang-orang toksik ini, ya. Gitu, racun-racun politik ini. Ini kan sesungguhnya kan masuk kepada Muhaimin, masuk kepada Anies dan lain sebagainya. Padahal yang racun itu adalah dia, gitu. Betul tidak? Ya, mungkin. Nah, ini kalau dari bagawan politik, iya berarti iya itu. Bagaimana tidak? Bagaimana dia mengatakan dulu bahwa yang diterima tenaga kerja dari Tiongkok itu yang betul-betul tenaga keahlian, wah di sini membludak, yang unskilled itu coba. Apa ini tidak melanggar konstitusi, Pak Slamet? Iya. Belum lagi ugal-ugalan menerima, memaksakan IKN dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kebijakan Omnibus Law yang sekarang disampaikan beliau ini, wah gamblang sekali, menjadikan rakyat ini menjadi jongos, menjadi budak ini. Kan begitu. Menjadikan penjajah sekarang menjadi tuan di negeri kita, istilah Bang Faisal Basri ini, karpet merah ini, Omnibus Law ini, negeri kita ini rampokan, jajahan, kan begitu. Nah, jadi yang toksik ini siapa? Yang racun politik ini siapa? Kok dia menunjuk orang gitu? Padahal ini adalah dirinya sendiri, rezim Jokowi sendiri. Nah, ini yang dikatakan otoriter atau radikal pemikiran, Cak Slamet. Orang dikatakan tidak Pancasila, gitu. Aku Pancasila, tapi MK sekarang itu terang-terangan di situ ada kecurangan bansos, ada kecurangan apa lagi? Ya, dinasti, ada kecurangan. Ya Allah, dari KPU, ya dari Bawaslu. Coba terang-terangan itu terjadi. Tapi keputusannya adalah tidak ada sama sekali itu. Keputusannya MK itu. Ya, Presiden Jokowi tidak cawe-cawe. Ya, apa namanya? Menggunakan politisasi bansos tidak terjadi. Demikian juga tidak terjadi TSM juga di situ itu. Walaupun ada dissenting opinion, tapi keputusannya itu semuanya nggak ada. Ya, ini sama saja sesungguhnya kita menyuruh nanti untuk pemilu yang akan datang ini harus curang. Pemilu yang akan datang ini harus menguasai seluruh instrumen kekuasaan, harus menguasai APBN, harus banyak korupsi. Kan begitu. Nah, maka yang disampaikan oleh beliau tadi itu nampak demikian juga, banyak sekali nih. Ya. Bagaimana Anies dikatakan dia sebagai orang yang kelompok 01 ini adalah kelompok yang radikal. Ya, ini adalah kelompok kadrun-kadrun era baru. Si Anies ini apalagi kelompok teroris. Karena didukung oleh ngeruki, ya gitu ya. Nah, padahal kebijakan Pak Jokowi luar biasa itu. Yang kedua,
tentu tidak hanya otoriter, dia otoriter pemikiran, otoriter atau radikal pemikiran, tapi otoriter kebijakan. Menurut Walhi itu minimal itu ada 37 kebijakan yang sangat otoriter radikal itu. Ya, salah satunya Undang-Undang Ormas, coba. Ya, belum terbukti salah langsung dibubarkan Hizbut Tahrir Indonesia itu. Sama saja belum diadili sudah digorok lehernya itu. FPI juga demikian. Sama saja. Nah, ini yang dikatakan oleh Walhi. Ya, itu adalah terjadi otoriter kebijakan di situ. Nah, padahal tidak ada kesalahan sama sekali. Setelah diadili ternyata terkait dengan dugaan teroris, ya terlibat terorisme, tidak ada. Kudeta, tidak ada. Makar, tidak ada. Mengganti Pancasila, malah Pak Jokowi sendiri yang mengganti Pancasila dengan kapitalis liberal total, coba. Ya. Nah, ini yang dikatakan, apalagi juga Undang-Undang Omnibus Law. Ya, Undang-Undang KUHP. Undang-undang, ini adalah kebijakan-kebijakan yang dikatakan oleh Walhi ini adalah sangat otoriter. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah dia sudah otoriter mutlak, yakni menggunakan hukum untuk menyandera lawan-lawan politik. Coba, belum apa-apa sudah ditakut-takuti Surya Paloh Nasdem ini. Ya, gampang banget ini. Johnny G. Plate ambil, YSL ambil gitu. Gampang banget ya. SYL ambil, gampang banget. Tapi Gibran berapa kali itu dilaporkan itu Kaisang. Dilaporkan aman-aman saja. Betul ya. Pak Jokowi berapa kali itu. Sampai detik ini Gus Nur sama Bambang Tri tidak ada kesalahan sedikit pun dia. Justru dia ingin menegakkan kebenaran, ingin membersihkan Pak Jokowi agar menjadi presiden atau kepala negara yang mulia gitu loh. Langsung saja dia ditangkap, coba. Padahal setelah sidang tidak dugaan dia ini mubahalah, menista agama, tidak ada. Hanya terkena 2 pasal dia itu, yakni dia berita bohong dan dia membuat keonaran. Nah, setelah banding ternyata berita bohongnya dicabut. Berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Hingga saat ini secara ya hukum dan secara legal bisa dikatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi ini dijebloskan di hukum. Nah, ini yang dikatakan sebagai ya otoriter mutlak atau diktator karena sudah menggunakan hukum untuk melakukan politik sandera. Nah, itu Cak Slamet. Maka yang sekarang dilakukan oleh masyarakat bahwa Pak Jokowi ini sudah wajib dimakzulkan. Ya, wajib untuk diimpeachment. Ya, sekarang ini wajib melakukan revolusi. Ya, revolusi rakyat, revolusi konstitusional. Semuanya melawan ini. Nah, karena sesungguhnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi penegakan hukum, dia ini terbuka dan lain sebagainya, semuanya tidak ada buktinya itu hanya sekedar omon-omon dan hanya pencitraan saja. Demikian Cak Slamet. Ya, saya pikir mengenai kekuasaan setidaknya 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga keluar istilah diktatorship konstitusional itu sudah agak lama diperkenalkan, dan itu menjadi sebuah ciri dari hasil simpulan proses perjalanan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam sebuah sistem ekosistem politik demokrasi menggunakan demokrasi presidensial. Ciri yang menonjol dari apa yang dalam perjalanan Presiden Joko Widodo memimpin itu yang dikatakan diktatorship dengan sistem presidensial itu adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau dalam konteks kehidupan ormas, Perpu Ormas, akhirnya undang-undang Ormas. Kalau dalam konteks kehidupan buruh, meski nomenklaturnya itu undang-undang Cipta Kerja, sesungguhnya kelihatannya friendly atau familiar untuk buruh atau tenaga kerja, tetapi ternyata friendly atau familiar untuk investor atau pengusaha. Harusnya sesuai dengan amanah amar putusan MK
inkonstitusional bersyarat harus dibenahi ya pas aspek formalnya selama yang sudah ditentukan oleh MK. Artinya proses pembentukan perundang-undangan dari aspek kajiannya, keterlibatan publik seperti apa, masifikasinya dilakukan dan mengikuti kaidah-kaidah. Jelas bermasalah. Bermasalah, gitu. Tapi kemudian terakhir justru langsung dikeluarkanlah undang-undang Cipta Kerja. Ya, Perpu Cipta Kerja langsung kemudian jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sebagaimana yang kita lihat sekarang itu yang menjadi dasar legitimasi, masifikasi, investasi, terutama juga investasi dari Cina. Dimana kalau kita bicara soal skema investasi Cina, itu ada skemanya namanya Turnkey Project. Kalau Turnkey Project itu kita mewaspadai loh, ini nanti 1 juta yang diberikan oleh RBP yang mengatakan toksik. Jangan sampai orang-orang toksik itu masuk kabinet dengan skema Turnkey Project itu. Yang masuk bukan hanya modal, tetapi juga orangnya yang disinggung oleh beliau sebagai unskilled labor itu. Padahal di sini ini pusatnya unskilled labor. Mereka-mereka yang tidak punya skill. Buruh-buruh itu tersedia banyak. Cuman kayaknya ini skema yang melekat di dalam investasi yang dilakukan Cina karena Cina punya strategi Belt Road Initiative. Nah itu menegaskan karena pola pilpres ini berbiaya mahal, makanya ini harus balik modal dan balik untung beliau. Makanya dia akan membuat kebijakan yang sudah sangat ngawur ini. Artinya ngawur untuk melakukan korupsi, melakukan menjual aset-aset negara. Makanya tentu pasti nanti ini diktator ini semakin otoriter. Pertanyaan krusialnya untuk melindungi kebijakan yang akan dilawan oleh rakyat ini akan terjadi. Bang Ishak Rafiq sama Ustadz Irwan Saiful, what's next ini? What's next gitu loh. Silakan Bang Ishak. Kalau terlanjur disinggung undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Omnibus Law ini membuat tidak berlaku Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dalam undang-undang yang dulu itu sudah baik. Ada kewajiban perusahaan setelah 2 tahun orang bekerja di situ sebagai tenaga kerja percobaan atau apapun namanya, setelah 2 tahun mesti diangkat. Omnibus Law memutus itu. Jadi orang tidak ada kewajiban pemberi kerja ini, sang bos ini mengangkat orang itu menjadi karyawan, pegawai tetap. Tidak ada kewajiban. Jadi rakyat Indonesia di negerinya sendiri bisa menjadi kuli kontrak seumur hidup. PKWT namanya. Jadi bisa jadi kuli kontrak, dikontrak lagi, setelah sakit-sakitan dipecat. Tanpa pesangon, tanpa apa-apa. Karena dia bukan karyawan. Nah ini di seluruh dunia tidak ada satu pemerintah pun yang mengizinkan rakyatnya diperlakukan buruk oleh perusahaan. Dia akan didatangi, tidak boleh dipecat sembarangan. Dan undang-undangnya mesti dibikin yang melindungi itu. Nah kalau ada kewajiban di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu melindungi rakyat itu ya, mensejahterakannya, maka di semua undang-undangnya harus ada itu, perlindungan itu. Nah 10 tahun terakhir perlindungan itu hilang. Ya. Inilah yang saya khawatirkan ya. Kalau kita apakah kita mau milih presiden ke depan nanti ya, atau downline dari negara adik kuasa ya. Artinya atau kita mengangkat seorang presiden yang sebetulnya cuman tentara proksi dari negara lain, sehingga dia mencarikan tanah-tanah untuk bos-bosnya di luar situ. Rakyat sendiri boleh berhadapan dengan TNI atau Polri seperti di Rempang. Itu sebuah contoh. Morowali, Papua dan lain sebagainya akan kayak gitu. Dan kalau tidak segera ya kita perbaiki ini, nah ini tugas pemerintah baru ya. Pemerintah sekarang ini masih punya waktu. Kalau memperbaiki sekarang saatnya. Akan saya bantu kalau memperbaiki. Ya, ini akan saya bantu
supaya rakyat ini bisa hidup damai di negerinya sendiri dan jadi tuan dan jadi kaya. Bukan ketika barang tambang didapati di kampungnya, di daerahnya, kemudian mereka didatangi oleh polisi, diusir dari situ. Yang seharusnya mereka mendapat bagian. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi di negara merdeka. Nah, di mana siapa yang harus menjaga ini? DPR-nya. DPR-nya harus mengontrol pemerintah ini. Tapi 10 tahun terakhir DPR seperti menjadi bagian underbow, ya, bawahan dari eksekutif yang bisa disuruh-suruh menjadi tukang stempel saja. Ya, dan juga bersedia mencabut fungsi anggaran dan fungsi pengawasannya, ya, ketika undang-undang corona diundangkan, dicabutnya fungsi itu, dan DPR-nya mau. Nah, DPR ini 2 periode bertanggung jawab atas kerusakan tata negara di sini bersama pemerintah, kabinet 2 periode, ya, yang tidak bersalah boleh dilepaskan, tapi yang bersalah jangan dibiarkan tidak dihukum, tidak bisa. Nah, kalau DPR tidak mau, yang DPR ini, ya kalau orang-orang bicara sekarang revolusi atau apa, ini adalah bagian yang harus diberesin. Kabinet 2 periode, DPR 2 periode. Itu bertanggung jawab. Dan itu harus dibawa, digiring. Kalau itu mau revolusi, tapi saya tidak melihat kemungkinan itu. Karena rakyat Indonesia ini tidak mau melakukan itu. Gampang memaafkan. Jadi dia dimiskinkan tidak apa-apa asal jangan dimatiin gitu loh. Jadi ketika direbut tanahnya di sana, di Rempang situ, orang-orang Indonesia yang lain tidak marah karena bukan dia korbannya. Di Eropa, di negara-negara maju, satu saja ya rakyat Belanda misalnya atau rakyat Jerman diusir oleh perusahaan, ya, diambil rumahnya, maka itu urusannya sangat panjang, tidak bisa berbuat seperti itu. Pemerintahnya jatuh oleh satu orang saja yang mendapat perlakuan tidak adil. Nah, ini kalau mau mengurus negara, kita sudah disediakan. Undang-undang itu undang-undang dasar kita sudah sangat bagus. Ya, sudah sangat bagus dan juga memberi peluang untuk perubahan. Perubahan itu bukan barang haram. Tapi itu ada tempatnya. Ada tempatnya untuk menambah hal-hal yang belum. Kan gitu. Yang sudah bagus enggak usah. Nah, disinilah kita perlu menjelaskan kepada halayak, kepada publik itu bahwa ya untuk membuat mereka sadar ya sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia, ya, rakyat Indonesia itu tidak boleh disamakan dengan orang asing yang kita datangkan menjadi tuan di sini. Mengundang tuan untuk memperbudak bangsanya sendiri adalah kejahatan terhadap negara. Nggak bisa dibiarkan. Dan kalau DPR-nya tetap kayak gini, kampus pasti akan turun. Kampus, aktivis keadilan dan lain sebagainya, aktivis perubahan akan berkumpul. Dan ini akan datang pada waktunya. Kalau ada yang aktif menyambungkan simpul-simpul perubahan itu. Sekarang itu belum ada. Sekarang itu main-main saja, terus ingin jadi selebritis juga gitu. Maka sesuatu yang mestinya bisa digalang persatuan rakyat ini, seperti waktu ngelawan Belanda dulu, ada fatwa-fatwa dari kiai yang diikuti, yang dengan itu penjajah itu gemetar, walaupun memegang senjata pembunuh massa, ya gemetar karena terus didatangi, tidak aman dia jalan. Sekarang penjahat-penjahat itu, koruptor-koruptor itu ketawa-ketawa di TV, ketawa-ketawa di YouTube. Tapi nanti mungkin 1-2 tahun lagi ditangkap sendiri oleh rakyat dan itulah bencana itu mulai. Saya kira estimasi beliau, prediksi beliau akan kita coba saksikan, dan ini berjalan berseiring dengan bagaimana membangun upaya simpul-simpul kekuatan rakyat itu nanti akan membangun kesadaran
bagaimana masyarakat tuh punya kepekaan politik hingga kemudian Tapi bisa. sekarang ini ya, sekarang kita sudah memilih ya, Ya. sudah terpilih nih presiden. Jalannya apapun, sekarang dia sudah ada. Hmm, Akan dilantik 20 Oktober. ya. Ya. Dan ini Prabowo ya dan pasangannya ini punya hak prerogatif Ya, untuk menyusun kabinet dan itu tidak boleh dicampuri oleh kekuatan manapun baik dari dalam negeri maupun dari luar. Tidak boleh. Itu hak prerogatif ini harus bisa dikerjakan oleh Prabowo dan dia menyusun kabinet yang bisa membawa negeri ini bangkit dari keterpurukannya. Sekarang terpuruk oleh utang dan karena utangnya terlalu banyak, rupiah terpuruk karena apa? Karena setiap jatuh tempo ini utang, pemerintah harus menyediakan dolarnya dengan menukarnya dengan rupiah. Akibatnya rupiah makin hancur. Sedangkan pemerintah tidak memaksa para pengusaha perkebunan batu bara dan lain-lain untuk menaruh uangnya di Bank Indonesia. Sehingga kita punya devisa. Kalau kita punya devisa 6.000 triliun misalnya, pasti ada itu. Tapi disimpan di Hong Kong, di Singapura, di Swiss, di mana-mana oleh para pengusaha ini. Pemerintah baru harus punya kekuatan memaksa mereka menaruh uangnya di sini. Sehingga kalau ada 6.000 triliun, mungkin nilai rupiah itu terhadap dolar, mungkin tidak lagi 16.200 itu. 6.300 bisa begitu, bisa sampai 17.000 seperti masa krisis dulu. Ini tidak ada krisis kok, jeblok kayak gitu. Karena utang, karena ketergantungan pada investasi. Dan sekarang asing menjual sahamnya, menjual obligasi yang dia punya segala macam, maka rupiah anjlok. Dan kita, devisa kita sudah berkurang 6 miliar US dollar untuk mengangkat nilai rupiah yang terangkat sedikit kemudian jatuh lagi. Karena apa? Kita tidak menangani valuta asing ini dengan baik. Soeharto jatuh oleh kurs ya yang membuat utang Indonesia itu tiba-tiba naik 5 kali lipat, 6 kali, 7 kali tanpa utang baru. Nilainya naik karena nilai rupiahnya anjlok. Sekarang juga tidak ditangani dan Sri Mulyani Indrawati tidak melakukan apa-apa dalam urusan ini. Dan yang untung adalah para pengusaha perkebunan, para pengusaha batu bara yang mendapatkan dolar dan menaruhnya di situ. Yang membuat nilai rupiah hancur ini adalah subversif, kejahatan terhadap negara. Dan ini harus ditangkap. Oke. Terima kasih Dr. Ishak Rafiq. Pertanyaannya Satriwan Saifullah. Bisakah berharap dengan kepemimpinan rejim baru Prabowo Gibran di tengah ekspektasi beliau mengenai harapan bahwa Prabowo Gibran tetap bisa harus melakukan merealisasikan kedaulatan ekonomi yang tentu kedaulatan ekonomi harus melalui sebuah upaya merealisasikan kedaulatan politik karena ekonomi di atas basis politik ekonomi sejauh mana, terutama kalau kita bicara masalah gestur politik APBN kita yang masih bertumpu kepada pajak dan hutang dan politik moneter kita yang masih menggunakan dolar sebagai sebuah acuan untuk menata kebijakan-kebijakan moneter kita, Ustaz Irwan Saifullah. Ya, singkat, ya, selamat ya. Menarik ini kita juga diingatkan oleh Allah SWT ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 28 Allah SWT berpesan kepada orang-orang yang beriman ya. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, luar biasa. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa yang najis itu bukan badannya. Kenapa? Karena kalau kita ini sholat kesenggol dia, batal tidak wudunya? Enggak. Tidak. Makanya kita sholat terus. Yang dimaksud najis di situ adalah aqaid, keyakinan-keyakinannya, pikiran-pikirannya, pandangan-pandangan hidupnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya kalau kita misalnya mengilustrasikan najis, sesuatu yang najis itu hina. Sesuatu yang najis itu hina dan pasti akan dihinakan oleh Allah SWT. Contoh misalnya tak selamat ini, airnya sudah habis nih seperempat ya, kurang ini. Nah, kalau ini kemudian saya penuhi biar nanti tidak haus ya, saya kasih misalnya air kencing kerbau, mau tidak? Tidak mau.
kebanyakan kali ya. Tak kasih 10 tetes, mau nggak? Nggak mau. 1 tetes saja. Nggak mau. Nggak mau. Itulah ilustrasi Najis. najis, sesuatu yang sangat ya menghinakan kita, maka kita tidak mau. Nah, demikian juga kebijakan yang sangat kapitalis liberal ini. Sistem pilpres yang transaksi keuangan ini sangat besar sekali. Inilah akan menjadikan kehinaan kita, akan mengantarkan kita kepada kehancuran kita. Nah, makanya yang diharapkan oleh umat ini adalah ada perubahan. Maka ayat ini tidak hanya menghinakan, ini sekaligus juga perintah kita agar kembali kepada perubahan itu Islam. Kalau Islam maka dia mulia, kebalikan dari hina tadi itu. Kebalikan dari najis, suci, yang suci itu adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang disampaikan beliau, mudah-mudahan kita bincang-bincang dan beliau menyiapkan bagaimana revolusi swadaya pangan itu, revolusi swadaya energi, ya, revolusi industri kita, swadaya ekonomi. Bagaimana mungkin? Coba itu, ya, Pak Ishak, coba. Ini Freeport itu masih 2041, coba. Sudah dikasih privilege. Ini Bahlil ini sudah komen akan dikasih 2061. Ini tidak masuk akal ini. Perpanjangan UPK. Ya, ini adalah kehinaan yang luar biasa. Ini kejahatan, pelanggaran konstitusi nih, Cak Slamet. Nah, makanya tentulah harus kita kembalikan kepada ya peradaban atau kebijakan-kebijakan Islam gitu, Cak Slamet. Jadi kalau tadi beliau bilang korupsi gampang, orang dipotong lehernya selesai itu. Lah memang yang namanya korupsi itu takzir gitu loh. Ya kalau diambil uangnya si korupsi, kalau di penjara masih korupsi, memang harus dipenggal lehernya itu. Selesai enggak korupsi? Selesai sebetulnya. Apalagi sekarang ini banyak anak sekolah kepolisian ini baru-baru ini. Kemarin kalau nggak salah membunuh. Ya, luar biasa ini kejahatan di negeri kita ini. Itu kalau diterapkan kisos selesai itu. Wah, itu kejam. Ya, ini diterapkan kepada orang yang salah, orang yang korupsi, orang yang tidak korupsi nggak diterapkan. Kejam tidak? Tidak kejam. Justru orang yang mengatakan kejam, wah itu diduga koruptor itu. Karena dia takut dengan hukuman ini loh. Kalau bener bersih dia tidak terkena gitu loh. Yang terkena itu hanya yang melanggar. Nah, demikian juga revolusinya, revolusi kepemimpinan. Nah, makanya yang digambarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini luar biasa. Kalau demokrasi ini hanya teoretik saja, dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi di dalam aplikasinya itu adalah kalau mahkamah dinasti berarti dari Pak Jokowi oleh Pak Jokowi untuk Pak Jokowi. Dari keluarga Pak Jokowi untuk keluarga Pak Jokowi. Oleh keluarga Pak Jokowi. Nah, kalau di dalam Islam tidak, antara teoretik dengan praktek terjadi. Bagaimana? Ya, Khalifah Umar ketika dia menjadi kepala negara, ya, maka cepat sekali dia melakukan swadaya. Maka kaya raya negara itu, maka dia keliling. Nah, keliling ternyata dia ketemu orang Yahudi. Maka ketika orang Yahudi minta-minta, dia marah, dia panggil di situ, panggil pengawal dia. Wahai orang Yahudi, kenapa engkau minta-minta? Iya, aku dulu ini bayar jizyah, masih kaya. Sekarang aku ini minta-minta karena tidak punya. Ya, maka Khalifah Umar mengatakan, sungguh aku ini telah mendolimi engkau. Karena pada saat kaya engkau, aku ambil jizyahnya. Dan dikala engkau ini tidak kaya, maka engkau miskin aku biarkan, telantarkan. Maka mulai sekarang engkau tidak boleh lagi membayar jizyah dan engkau aku penuhi seluruh kebutuhanmu. Sandang, pangan, papan, kesehatan. Nah, yang dilakukan Khalifah Umar seperti ini bukan karena dia semata-mata bagus, karena kewajiban negara itu. Kalau enggak dia akan dimakzulkan. Itu Oke. Nah, itu saya pikir yang harus berani kita melakukan perubahan, revolusi. Nah, menuju kepada peradaban yang mulia, tidak
penuh dengan kehinaan atau najis. Kita, ya alhamdulillah alamin. Saya sampaikan terima kasih kepada Bang Esa Rafi, saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Irwan Saifullah. Rasanya memang kita perlu waktu yang panjang untuk membicarakan persoalan ini karena memang banyak hal yang ingin kita sampaikan tapi terbatas waktunya. Saya kira kita harus berani memulainya dengan perubahan paradigma. Kalau ada pemimpinnya, kalau ada yang salah mengenai pengelolaan negeri ini, tentu yang harus dibangun adalah bagaimana membangun sistem kepemimpinan dengan paradigma yang benar. Dan kata kuncinya menurut saya adalah semuanya kembalinya kepada seberapa jauh komitmen untuk merealisasikan kedaulatan. Coba saya semua bidang. Tambahin sedikit ya. Ya. Tentang utang ini, tentang utang. Dalam sidang di MK itu Sri Mulyani tampil, ya, tapi tidak boleh ditanya oleh lawyernya 01 dan 02, nggak boleh ditanya. Dia, 03 maksudnya? Ya, jadi 01 dan 03. Ya. Jadi dia dikasih panggung, ya, dikasih panggung untuk membela apa yang sudah dilakukan rejim 2 periode. Dan ini saya sudah melihat kekalahan sudah di situ, sudah nampak di situ. Ketika tapi boleh ditanya oleh hakim MK. Nah, ya, sekarang begini, dia ditanya oleh hakim MK, tapi segitu saja. Dan dibikin apa? Maksudnya segitu apa? Dibikin hakim MK ini seperti orang bodoh, tidak bisa lagi tanya. Dan ini kita lihat ya, ketika Sri Mulyani bilang bahwa ya utang itu ya tidak lantas nanti ditagih kepada rakyat, bukan rakyat yang bayar. Saya tidak merasa itu, kata dia. Dia tidak merasa bayar utang negara yang sudah segitu gede. Itu. Karena apa? Karena dia tidak merasa. Memang tidak begitu cara nagih utang negara itu. Utang itu ditagih lewat pajak, ya, yang makin banyak dan beragam, lewat kenaikan BBM, lewat hilangnya pupuk dan itu dan bibit yang harusnya buat petani, biaya sekolah yang makin mahal, ya, biaya transport. Di situ cara menagih utang. Makanya ketika BBM naik itu dulu Sri Mulyani sendiri yang bilang bahwa kalau BBM tidak dinaikkan kita nggak bisa bayar utang. Artinya itu loh caranya. Tapi ketika di MK dia bermain-main memanipulasi keadaan itu, dan hakim MK ya itu segitu saja kualitasnya. Tapi kalau sampai kepada si lawyernya 01 dan 03, pertanyaannya pasti banyak dan itu akan membuat semuanya terungkap. Ya. Bagi orang semakin panas ini. Bagi mereka yang paham panas, soal lugas dan berkah. Bagi orang yang paham mengenai bagaimana konstruk politik fiskal itu sangat mudah memahami bagaimana sebetulnya menagih hutang itu, karena sumber pendapatan kita itu bertumbuh pada 2 kanal. Tapi ini sekali pajak sama utang. Itu sebetulnya seperti mensosialisasikan kepada orang yang tidak paham bagaimana. Jadi gini, kalau ada kebijakan, ya Cina ini melakukan kebijakan kontrol devisa. Orang yang naruh uangnya di Cina mau bisnis atau apa, tidak boleh keluar dari Cina setelah sebelum 1 tahun berada di bank Cina. Nah, kita tidak melakukan kewajiban itu buat pengusaha kita. Padahal kalau ada devisa yang besar, orang-orang ini kan sudah menjual, ada yang sampai 4.000 triliun apa segala macam. Itu masa sih ya tidak bisa ditaruh sini. Kalau itu ditaruh di sini, ada 6.000, ada 8.000 triliun US dollar di sini, maka nilai dolar itu ya terhadap rupiah akan turun, mungkin menjadi 2.000. Kalau menjadi 2.000, maka semua harga-harga termasuk BBM turun di sini. Sampai 7 kali lipat, 4 bisa turun. Nah, inilah yang kita harapkan. Nah, kita memerlukan pemerintah yang kita angkat ini memudahkan hidup kita, bukan bikin tambah susah. Dan kita apa yang menjadi pembicaraan kita tadi? Kalau itu betul itu, termasuk dia berkhianat kepada konstitusi dan kepada rakyat itu. Betul. Apa yang kita bicarakan nanti akan sangat ditentukan sejauh mana kita melakukan kontrol ketat terhadap kepemimpinan yang baru. Agar kepemimpinan yang baru di bawah Prabowo Gibran ini memang benar-benar on the track, sesuai dengan
tujuan untuk benar-benar merealisasikan pengelolaan negara untuk kepentingan rakyat sebagaimana amanah konstitusi dan amanah ayat suci yang diyakini. Kalau tidak bertobat, maka akan dijatuhkan oleh Allah. Di dunia maupun di akhirat. Dan dijatuhkan menurut ayat tadi itu. Betul, dijatuhkan. Tapi rakyat ini bagaimana nasibnya, itu yang kita bicarakan, ini nasib ya. Kalau pemerintah ini jatuh ya, kemudian diganti lagi orang macam-macam gitu. Ya, orang-orang yang tidak punya rencana memperbaiki keadaan ini. Ya. Ini ada di kampus-kampus berserak ya, belum bersatu ya. Inilah yang dibutuhkan negeri ini adalah kaum intelektual yang berniat memperbaiki keadaan ini. Ya, kalau kita lihat Luhut sudah putus asa. Dia karena impor pangan terus dia datangkan petani dari Cina 1 juta misalnya, 1 juta hektar. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah milik kita itu produknya? Bukan, dia akan menjual kepada kita seperti para pengusaha perkebunan. Ketika harga internasional itu tinggi, pengusaha perkebunan kita itu yang hidup dari negeri ini, menjadi warga negara sini, dia menjual produknya dengan harga ekspor. Ya. Ini tidak boleh terjadi. Oke, kita sudah berhasil memampatkan pemikiran-pemikiran kita, mengakumulasi seluruh kegelisahan-kegelisahan yang mencerminkan kegelisahan publik. Saya kira kita harus melakukan hal yang secara paralel dilakukan. Tuntutan terhadap perubahan, perbaikan terhadap negeri kita memang tidak bisa dilakukan tanpa ada perbaikan di dua kanal, perbaikan rejimnya maupun perbaikan sistemnya, karena dua hal ini sesuatu yang satu kesatuan tidak terpisah. Semoga keduanya bisa kita dorong terus untuk merealisasikan idealisasi negara ini benar-benar sebagai sebuah entitas yang bisa merealisasikan kedaulatannya untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat. Terima kasih perspektifnya Bang S.H. Rafiq sebagai Direktur Eksekutif atau Presiden Direktur Masa Depan Institute, dan terima kasih juga kepada Ustaz Irwan Saifullah. Ihdinas shiratal mustaqim, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.